warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Apriliani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombok Utara. Kali ini saya bersama dengan Bapak Patman Adiputra. Beliau adalah salah seorang guru di SMA Negeri 1 Kayangan. Saat ini beliau mengampu pelajaran sejarah betul ya Pak ya? Oke. Pada video kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya kami akan melakukan kegiatan observasi di dalam kelas dan juga percakapan pasca observasi sebagai rangkaian dari kegiatan supervisi akademik yang kami lakukan. Baik, kita mulai ya Pak Patman ya. Siap. Baik. Gimana kabarnya hari ini Pak Patman? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Oke Pak Patman, hari ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Sebelum nanti saya juga akan masuk ke kelas untuk melakukan kegiatan observasi, mengamati pembelajaran yang Bapak lakukan gitu Pak ya. Adapun tujuan untuk dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya Bapak Patman lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal gitu ya untuk melakukan observasi itu sendiri sehingga nanti dapat performanya menjadi lebih siap atau lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak didik kita. Baik, pertanyaan saya yang pertama untuk Pak Patman, kira-kira nanti untuk kegiatan pada saat observasi itu kan ada RPP yang akan Bapak gunakan gitu ya atau modul ajarnya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya? Dari modul ajar yang saya buat di sana tujuan pembelajarannya peserta didik itu nanti melalui PJBL mereka akan mampu menganalisis dan mampu membuat karya tentang apa dampak dari pendudukan Jepang waktu menjajah di Indonesia. Oke. Satu itu aja. Ada lagi? Nah itu kan mencakup semua dia. Oke. Jadi peserta didik mampu menganalisis atau membuat karya dari dampak pendudukan Jepang gitu ya di Indonesia. Baik. Untuk selanjutnya area pengembangan apa yang ingin Bapak capai nanti pada saat pembelajaran? Area yang ingin saya capai yang pertama itu dari segi pengetahuannya. Jadi peserta didik itu kita harapkan nanti mampu untuk bisa mencari dan menganalisa permasalahan lalu bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi nanti pembelajaran itu akan berfokus kepada peserta didik. Terus yang kedua dari segi keterampilan di sini karena saya menggunakan PJBL, nah, jadi yang saya harapkan dari peserta didik ini akan mampu membuat karya-karya baik itu dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk video. Kebetulan di sini saya mengharapkan anak-anak itu nanti membuat karya video pembelajaran dari materi dampak penjajahan Jepang di Indonesia itu di dalam berbagai bidang. Nanti kita akan bentuk menjadi beberapa kelompok. Oke, baik berarti ada dua ya Pak ya untuk pengetahuan dan keterampilan. Tadi dari yang Pak Patman sampaikan untuk keterampilan itu sudah ada berdiferensiasi produknya ya. Jadi tugasnya nanti akan divariasikan. Baik, selanjutnya Pak, rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas nantinya seperti apa? Misal dengan strategi, model atau metode pembelajarannya? Dari strategi di sini saya pakainya discovery learning ya. Jadi anak-anak itu kan akan mencari solusi dari permasalahan yang kita kasih secara berkelompok. Nah, setelah itu melalui LKPD hasil kerjanya mereka itu nanti akan dituangkan ke dalam dalam bentuk video gitu. Nah, itu yang kita harapkan sesuai dengan model yang kita gunakan. Di sini juga kebetulan model yang saya pakai itu PJBL yang berbasis project, sama metode yang digunakan di sini mesti harus ada tanya jawab ketika diskusi dan presentasinya. Baik, jadi tadi discovery learning ya yang akan digunakan, kemudian juga Bapak akan menggunakan LKPD di dalam pelajaran.
dengan model project based learning ya, PJBL, dengan metode tanya jawab, diskusi seperti itu, dan berkelompok ya Pak ya tadi ya. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya, media pembelajaran apa nih yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Media yang saya gunakan, saya menggunakan media video. Video ya. Jadi saya nanti akan menampilkan cuplikan sejarah tentang bagaimana dampak-dampak dari penjajahan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang. Jadi dari video nanti itu untuk merangsang pengetahuan dasar peserta didik, untuk menumbuhkan semangat belajarnya juga. Nanti mereka akan dari mengamati itu kan mereka akan bertanya, lalu kita berikan kesempatan dulu mungkin dari temannya yang lain mungkin sudah ada pengetahuan terlebih dahulu, mereka bisa menjawab pertanyaan dari teman yang bertanya. Oke, jadi prior knowledge-nya ya, pengetahuan sebelumnya. Baik, jadi tadi media pembelajarannya adalah menggunakan video gitu ya. Nah, kira-kira nih Pak, kapan nih kita bisa melaksanakan kegiatan observasi? Observasinya insya Allah nanti kita laksanakan hari Rabu ya, tanggal 24 Januari 2024 di kelas 11.1. Kelas 11.1 ya? Ya, 11.1. Oke. Jadi kita nanti hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di kelas 11.1 gitu Pak ya. Baik, nanti kita akan bertemu lagi di hari Rabu insya Allah. Saya akan melakukan kegiatan observasi ya Pak ya, sebagai rangkaian dari supervisi akademik yang kita lakukan. Nanti saya akan mencatat juga apa yang baik, apa yang pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Sebelum percakapan pra observasi ini kita akhiri Pak, saya ingin mendengar dari Pak Patman apa yang Bapak dapatkan nih dari percakapan kita pada saat ini. Dari percakapan yang kita laksanakan pada hari ini, tentu ini akan menjadi pembelajaran juga bagi saya selaku pendidik, di mana di dalam belajar mesti saya tuh harus menggunakan model-model yang memang sudah ditentukan. Jadi agar pembelajaran itu sesuai dengan tujuan yang kita capai di abad 21 ini. Jadi peserta didik itu kita harapkan ke depan itu nanti bisa menyelesaikan permasalahan itu bisa dengan mencari solusinya sendiri. Yang kedua, dari percakapan ini terutama besok waktu kita melakukan observasi di sini juga tentu sangat membantu saya. Jadi nanti akan terlihat apa yang memang kurang dari saya. Nah, itu akan bisa menjadi evaluasi buat saya untuk memperbaiki diri ke depan itu bisa lebih baik lagi. Baik, ya jadi sebenarnya percakapan praobservasi ini untuk membantu mempersiapkan ya, jadi lebih fokus dengan tujuan, media dan strategi dan sebagainya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Patman sekali lagi, sampai ketemu di hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di kelas 11.1. Terima kasih Pak. Baik, demikian percakapan praobservasi yang telah kami lakukan dengan Bapak Patman Adiputra sebagai guru sejarah di SMA Negeri 1 Kayangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siap untuk belajar? Siap. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu Pak Guru ingin kalian perhatikan tempat duduk. Sekarang yang kedua, yang ada sampahnya di sebelah kiri, kanan, di bawah boleh diambil. Untuk lebih berkahnya pertemuan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan sama-sama berdoa. 11.1.
berdoa. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. 11:1. Ada yang tidak masuk? Ada? Siapa? Baik Siti sama Mulyani. Baik Siti sama Mulyani. meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara yang kita cintai. Pak Guru ingin mengingatkan kembali tujuan pembelajaran masih di permasalahan yang kemarin tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Apa sih tujuan kita mempelajari sejarah, terlebih tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia? Kita bisa mulai tujuan mempelajari sejarah apa kemarin? Kita bisa mulai tangan. Oke, Pak. Untuk mengetahui kisah-kisah pada masa lampau. Romusa misalnya dalam pembuatan struktur bangunan, jalan dan sebagainya itu dipaksa bekerja tanpa upah yang berakibat pada timbulnya banyak penyakit dan banyaknya kematian. Jadi kita harus mengalami pelajaran bahwa kita tidak mau dijajah lagi. Kalian sebagai generasi penerus harus bisa menjaga keutuhan dari Republik Indonesia dan Jepang di Indonesia. Baik, sudah bentuk kelompok enggak? Ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Silakan sekarang kamu persilakan kembali untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. A, B, C, D. Ingatkan kembali, jadi tugas proyek itu waktunya 1 minggu, ya. Jadi semua sudah menyelesaikan? Sudah menyelesaikan. Hari ini kita akan menguji nih. Kira-kira bagaimana proyek yang kalian buat? Apakah sesuai dengan materi yang kalian dapatkan atau tidak? Oke, kita mulai di sini. Kita mulai dari kelompok A dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok A, yaitu Australia, akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait tugas kelompok minggu lalu. Analisis bagaimana dampak penjajahan Belanda di Indonesia bidang sosial. Dampak penjajahan Belanda di Indonesia dalam bidang sosial antara lain bahasa Belanda menjadi bahasa sarapan, hilangnya status raja menjadi pegawai pemerintah. Pertanyaan dari teman-teman terkait dengan video proyek kami. Baik, perkenalkan saya Arya Selik dari kelompok D ingin bertanya. Pertanyaannya adalah, apakah dampak masa penjajahan terdahulu masih ada dan masih digunakan sampai saat ini di Indonesia? Coba jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Selik. Jawabannya itu, bahasa Belanda menjadi bahasa serapan. Hilangnya status raja menjadi pegawai pemerintah. Penyebaran Kristen Protestan semakin masif. Munculnya strata sosial baru. Sekian, terima kasih. Apakah sudah jelas tadi? Baik, cukup jelas. Silakan satu orang, Pak Guru minta berikan tanggapan terhadap presentasi yang dilakukan oleh kelompok A oleh berdiri. Ya, baik, saya akan menanggapi dari kelompok A. Menurut saya kinerja mereka sudah bagus dan itu sudah cukup jelas.
Mungkin hanya itu dari saya. Sekian. Oke, berikan aplaus dulu buat temannya. Baik, itulah hasil dari proyek kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami kelompok A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan proyek kami dari kelompok Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mitra dari kelompok D ingin bertanya, bagaimana cara pemerintahan pendidikan di bidang sosial? Jawabannya, sejak awal pendidikannya di Indonesia, Jepang melarang segala aktivitas politik seperti organisasi politik, sosial, keagamaan, serta mengganti organisasi tersebut dengan organisasi bentukan. Baik, hanya itu presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan aplaus untuk kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kanada akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mulyani Sapitri sebagai moderator. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Poin pertama akan dijelaskan oleh Nafa Azhar. Baiklah, saya akan membahas poin pertama, yakni menganalisis bagaimana dampak penjajahan Belanda di Indonesia dalam bidang kebudayaan dan bidang pendidikan. Video proyek yang kami buat, mungkin ada teman-teman yang mengatakannya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, boleh. Diri. Saya atas nama Pia Anggraini dari kelompok 2 ingin bertanya, apa dampak penjajahan Belanda di Indonesia dalam bidang kebudayaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Pia Anggraini. Dampak penjajahan Belanda di Indonesia dalam bidang kebudayaan ialah pemerintahan kolonial yang menggunakan bahasa Belanda, sehingga memengaruhi perkembangan bahasa di Indonesia. Dari video kami, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan atau menjelaskan video yang telah kami buat. Marilah kita sama-sama simak video yang telah kami buat. Contohnya, 5 tentara hasil dari penjajah Jepang. Yang lain dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana pemerintahan militer dapat mempengaruhi hak asasi manusia dan kebebasan sipil dalam konteks mengambil alihan kekuasaan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Josia Fajarudin. Mengapa Jepang melakukan pembentukan pemerintahan militer di Indonesia? Karena Jepang ingin mempermudah pemantauan dan pengaturan pemerintahan militer. Baiklah, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang perwakilan dari tempat duduknya untuk bercerita kira-kira masalah atau pengalaman apa yang dapat kalian yang dialami dalam pembuatan video tersebut. Unggul, HP-nya lagi nggak ada sinyal. Terus yang terakhir nggak ada, itu aja Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tahu ya, ternyata kendala-kendala yang mereka alami dalam menyusun proyek. Jadi alhamdulillah meskipun kendala-kendala yang kalian sampaikan tadi itu
mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Sudah tadi kalian sampaikan ya hasil proyeknya. Oke, jadi di sini Pak Guru ingin menyimpulkan sedikit tentang materi kita hari ini tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama itu kita mulai dari bidang sosial. Yang keempat tentang bidang militer. Pertanyaannya, coba kalian jelaskan apa yang membedakan antara penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang dalam bidang pendidikan. Oke, Vanessa, silakan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Kaitandira dari kelompok B. Dari pendidikan kita bisa merasakan pendidikan dari tingkat dasar sampai SMA. Sekian. Ada lagi? Berikan apa dulu buat kerja paksa atau kerja Rodi. Jadi yang beda itu hanya sebutan saja. Rodi sama Romusa. Padahal pelaksanaannya itu sama menyengsarakan diri. Bagaimana kalian memahami materi yang itu atau yang kita jelaskan. Oke, silakan di sana kalian boleh tulis nama lengkap. Jadi terima kasih untuk hari ini karena waktunya terbatas, jadi kita tidak bisa lanjutkan. Jadi kita akan lanjutkan minggu depan ya, dan materi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Sebelum mengakhiri, silakan seperti biasa dari salah satu dari kalian untuk bisa menyampaikan bagaimana proses pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Mungkin kegiatan pada pagi hari ini lumayan sangat menyenangkan gitu. Karena kita bisa melihat kelompok lain, kelompok kita sendiri juga semua sama-sama bekerja keras ya, untuk membuat video. Jadi untuk hari ini sangat menyenangkan. Mungkin hanya itu saja dari saya, sekian. Oke, kampus untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan lanjutkan ke depan. Kurang dan lebihnya mohon minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kembali lagi dengan saya Nova Apriliani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lombok Utara. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.
Saat ini saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Muhammad Syarifuddin Ar-Rahman, dan Bapak Patman Adiputra selaku guru yang telah saya observasi ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Adapun tujuan dari percakapan pada video kali ini adalah melakukan percakapan pasca observasi untuk mengevaluasi dan juga untuk berbenah diri, melakukan refleksi terhadap observasi pembelajaran yang telah dilakukan bersama dengan Pak Patman sebelumnya. Baik, Assalamualaikum Pak Patman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan terkait dengan pelaksanaan observasi yang sudah kita lakukan pada hari sebelumnya. Jadi bagaimana perasaan Pak Patman nih ketika kemarin sedang melakukan pembelajaran di dalam kelas? Ya, alhamdulillah saya merasa senang karena apa yang menjadi tujuan yang sudah saya rancang itu bisa tercapai dengan baik, dengan model metode yang sudah saya rancang itu bisa berjalan dengan baik. Baik, berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan ya Pak ya. Adakah hal-hal baik yang Bapak rasa itu sudah dicapai gitu atau sudah dilakukan dalam proses pembelajaran sebelumnya? Yang dapat saya capai sesuai dengan apa yang saya harapkan itu saya kan ingin peserta didik itu bisa mengembangkan kreativitasnya. Jadi kreativitas yang sebelumnya mungkin tidak tersentuh, jadi lewat pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, jadi peserta didik itu mereka mampu menciptakan video pembelajarannya sendiri dan itu bisa lebih gampang untuk mereka memahami materi yang akan dipelajari. Oke, membantu mereka untuk memahami materinya dengan video yang mereka buat gitu Pak ya. Baik, kalau di skala gitu Pak dari 0 sampai 10 kira-kira berapa Pak? Di angka berapa yang kemarin itu? Di angka 8 Pak. 8 ya. Baik. Kira-kira nih adakah hal-hal baik yang mungkin perlu ditingkatkan menurut Pak Patman dari pembelajaran sebelumnya? Untuk kedepannya saya ingin lebih meningkatkan kompetensi saya, terutama di dalam penggunaan model-model pembelajaran yang begitu banyak model pembelajaran yang mungkin kita kurang konsisten di dalam pelaksanaannya. Jadi ke depan saya akan konsisten menggunakan model-model pembelajaran yang ada yang saya sesuaikan dengan karakteristik materi. Berarti tadi itu hal baiknya gitu Pak ya? Sekali lagi mungkin rencana terkait dengan pembelajaran supaya mengcover kebutuhan murid itu bagaimana Pak, yang beragam gitu kan sekarang kebutuhan muridnya gitu. Kalau saya lihat dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, jadi di sini peserta didik yang ada yang pernah saya ajarkan itu mereka kayaknya butuh hiburan ya. Jadi di dalam pembelajaran itu kita masukkan di sana seperti ice breaking, terus yang membuat pembelajaran itu jadi menyenangkan. Apalagi di dalam pelajaran sejarah itu kan pembelajaran yang memang menjenuhkan gitu kan. Jadi kita masukkan di sini ice breaking dan hal-hal yang menyenangkan sehingga ketertarikan peserta didik untuk belajar sejarah itu jadi meningkat gitu motivasinya. Oke. Nah, terkait dengan waktu pelaksanaan Pak, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional itu kapan Pak waktunya dilakukan? Jadi apakah dimasukkan ke dalam RPP-nya atau seperti apa Pak? Jadi saya masukkan di dalam RPP di sana tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena peserta didik itu kan berbagai karakter, berbagai minat. Jadi kita masukkan di sana agar peserta didik itu dengan keanekaragaman mereka itu bisa termotivasi, memiliki kesatuan untuk dalam mengikuti pembelajaran yang menyenangkan dalam pelajaran sejarah. Gitu ya Pak ya, baik. Nah, komitmen itu ya Pak, komitmennya Pak Patman untuk pembelajaran di kelas ke depannya seperti apa Pak? Ya, saya komitmennya yang pertama saya akan konsisten menggunakan model pembelajaran yang ada. Yang kedua, saya akan terus belajar membuat media-media pembelajaran yang menarik seperti bermain domino yang pernah saya lakukan, membuat PowerPoint, video, dan itu akan terus saya gali.
Yang kedua, saya akan terus mencari dan membuat ice breaking yang bisa membuat pembelajaran itu menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi nanti itu kan bisa menambah motivasi siswa untuk belajar sejarah. Karena belajar itu kan kita tahu juga membosankan karena banyak cerita. Berarti memvariasikan media pembelajaran gitu ya, dan membuat pembelajarannya menarik dengan ada ice breaking atau hal-hal lain yang ditambahkan. Begitu. Baik, seperti itu percakapan pasca observasi saya dengan Pak Patman. Namun sebelum videonya kita akhiri, mungkin kita ingin mendengar closing statement atau pemaparan dari Bapak pengajar praktik saya, Bapak Muhammad Syarifuddin Ar-Rahman. Pada Bapak Didi, silakan Pak. Ya, luar biasa sekali proses dan kegiatan observasi yang dilaksanakan oleh Ibu Nova. Mudah-mudahan kegiatan observasi ini bisa terus kita lakukan, karena observasi ini adalah bentuk refleksi kita sebagai seorang guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu yang paling utama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak hanya untuk pemenuhan tugas saja bisa melakukan observasi, ya. Kita bisa terus memperbaiki diri dalam rangka juga memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya sekali lagi untuk Bapak pengajar praktik dan Pak Patman selaku guru sejarah di SMA Negeri 1 Kayangan. Demikian percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan, telah kami lakukan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.